Salam, bertemu dengan kami di channel Kasih yang Memulihkan. Jika saudara baru pertama kali bertemu dengan channel ini, silakan saudara like, subscribe, dan juga di-share ya, sehingga video-video selanjutnya dapat saudara terima dari kami. Dan kehadiran channel Kasih yang Memulihkan adalah untuk membangun, untuk saling meneguhkan dan saling menasehati di dalam firman Tuhan. Dan saya berdoa kalau saudara sakit, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara susah, saudara dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan yang terikat mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kali ini kita akan belajar akan pernikahan. Ya, sebab apa? Sebab pernikahan adalah sesuatu yang ada di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan mau setiap pernikahan anak-anak Tuhan sebagai milik kepunyaannya adalah pernikahan yang bertahan sampai kepada maut memisahkan. Sebab pernikahan anak Tuhan, orang Kristen adalah sekali untuk seumur hidup. Tidak mengenal kata perceraian. Nah, tetapi hari-hari ini kita banyak mendengar dan melihat ternyata pernikahan daripada umat Tuhan ada banyak mengalami kehancuran. Apa penyebabnya? Kalau kita boleh selidiki daripada firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, ada di sana dikatakan demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi kita melihat firman Tuhan bahwa dikatakan masing-masing baik suami dan istri punya tugas atau punya kewajiban. Bagi suami di sana dikatakan harus mengasihi istrinya, dan bagi istri hormati suamimu. Tetapi ada banyak orang bertanya, bagaimana bisa menghormati suami? Ya, dalam segala kondisi, firman Tuhan katakan, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimanapun kondisi suami dalam dia sebagai anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, maka kewajiban seorang istri tetap harus menghormati dia, ya. Harus tetap menghormati dia. Sehingga lewat penghormatan istri kepada suaminya, lewat perbuatan istrinya, tingkah laku istrinya, maka suaminya dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan itu bukan seperti mengganti pakaian. Kita lakukan, ya, bisa kita lakukan saat merasa tidak cocok terus mau kita ganti. Tidak, pernikahan adalah janji seumur hidup. Kalau ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu permasalahan, bukannya berpikir untuk mengganti pasangan, tapi mulailah berpikir bagaimana agar bisa kembali pernikahan ini berjalan dengan baik. Cari tahu masalahnya di mana. Dan kita lihat kebenaran firman Tuhan memberikan jawaban bahwa ternyata mungkin di antara pasangan tugas atau tanggung jawab juga kewajiban masing-masing belum dilaksanakan. Hanya yang satu menuntut, yang satu tidak mau, ya, kerjanya hanya menuntut. Tetapi Tuhan katakan bagi kamu masing-masing berlaku. Bagi suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun harus menghormati suami. Sebab apa? Sebab dengan kita melakukan firman Tuhan ini sebagai satu resep yang manjur, maka saya katakan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Jangan menuntut, ya. Jangan menuntut untuk terlebih dahulu melakukan yang satu. Tetapi mari kita belajar dari diri kita sendiri, mulai menghormati. Khususnya sebagai saya mungkin istri, saya sebagai istri, saya akan belajar menghormati suami. Ya. Kalau ada terjadi sesuatu, biarkan firman yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Sebab apa? Sebab kalau ada kasih dan pengampunan, ada kasih Tuhan yang besar dalam diri kita, maka segalanya menjadi indah, ya, menjadi indah.
kemudian kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ada sukacita ya. Ada sukacita dalam diri kita. Itu sebabnya mari para istri hormati suamimu. Hormat itu berarti respect ya. Hormati suamimu dalam segala keadaannya. Sebab masing-masing kan orang unik ya. Pribadi laki-laki masing-masing unik. Jadi ketahui di mana keunikannya dan belajarlah untuk menghormatinya dan menerima keunikannya itu. Sehingga kalaupun ada masalah, saya katakan ya, hari ini juga saya belajar kalau ada masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau itu tidak dipermasalahkan. Maka damai sejahtera, sukacita akan kita dapatkan. Jadi sekali saya katakan, cara agar oleh pernikahan kita berjalan dengan baik adalah masing-masing kerjakan tanggung jawabnya. Suami mengasihi istri, istri hormati suami. Ya, hormati suami. Dan mungkin dia punya keputusan, ya kalau tidak melanggar norma-norma dari Alkitab, kita ikutkan. Tapi kita juga bisa memberikan mungkin saran, dan juga kita boleh melakukan yang terbaik untuk suami. Jadi Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, lakukan firman Tuhan. Setiap pernikahan anak-anak Tuhan biar menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.